Hai Jombloaners, piye kabare? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ketemu lagi bareng saya Kang Parmin. Sorry, suara Kang Parmin agak sedikit bindeng karena lagi nggak enak badan plus juga pilek. Tapi demi kalian semuanya, saya akan terus menghibur kalian tanpa mengenal lelah. Oke, film yang akan kita kupas hari ini adalah sebuah film serial yang bergenre horor. Film yang menceritakan seorang pemuda yang tergila-gila dengan kecantikan seorang wanita, yang mana wanita ini adalah mayat, dan karena kecabulannya si pria sampai menunduri mayat tersebut, dan setelah itu malapetaka pun terjadi pada dirinya. Oke, biar nggak lama-lama dan juga kalian nggak penasaran seperti biasa, jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja. So langsung aja kita simak videonya. Check it bro. Film diawali ketika di sebuah rumah duka tampak ada dua orang manusia, di mana mereka adalah seorang pekerja rumah sakit yang ditugasi mengurus jenazah di rumah itu. Sebut saja pria itu adalah John. John yang kala itu ditemani oleh seorang suster, ditugaskan oleh si suster menginap di rumah itu untuk mengurusi dua jenazah yang ada di rumah tersebut, di mana jenazah itu adalah korban pembunuhan. Dan akhirnya singkat cerita, John pun ditinggal sendirian oleh suster di rumah itu. Malam harinya John mencoba membaca dan mempelajari riwayat hidup kedua jenazah itu, serta memberikan sesaji untuk para mendiang yang ada di rumah itu. Dan ketika John hendak kembali ke kamar, John kaget ketika melihat peti mayat terbuka dan ada seekor tokek ingin masuk ke dalam peti itu. Dan dia pun coba menghampiri peti itu. Karena tokek itu sudah masuk ke dalam, maka John pun membuka peti mayat tersebut. John sangat kaget ketika dia membuka, ternyata mayat yang akan dia urusi adalah seorang wanita yang begitu sangat cantik sekali. Dan ketika John hendak mengambil tokek itu, dia kaget karena peti sebelah justru bergerak sendiri. John pun akhirnya kembali menutup peti mayat itu dan bergegas kembali ke dalam kamar. Dan di dalam kamar, John penasaran dengan isi rumah tersebut. Maka John yang berada di kamar mencoba membuka sorok laci dan menemukan sebuah kamera dan juga kaset PCD. Kaset itu coba dia putar di PCD playernya, tapi sayang, kaset itu justru tak berfungsi. Karena John masih penasaran, dia pun mencoba membuka galeri kamera tersebut. Ketika dia buka, banyak sekali foto-foto cantik Cherry, nama si mayat semasa dia masih hidup. Dan di galeri itu juga dia kaget ketika menemukan foto Cherry yang sedang disiksa. Dan John mengira bahwa Cherry telah dibunuh oleh teman prianya. Di tengah malam, John menemukan sebuah benang panjang yang menyangkut di sebuah pintu. Dia pun mencoba menarik benang tersebut. Dan dia tidak sadar jikalau benang yang dia tarik adalah benang jahitan penutup luka dari si mayatnya Cherry. Sampailah dia di sebuah kamar, dan dia juga kaget ketika melihat sesosok wanita cantik yang berdiri dan memanggil-manggil minta tolong kepada dirinya. Dan ketika John hendak menolongnya, tiba-tiba saja wanita itu ada yang menarik dari belakang. John pun terbangun, ternyata ini adalah sebuah mimpi. Ketika John terbangun, tiba-tiba saja CD player berfungsi dan menggambarkan jelas proses penyiksaan kekasih Cherry terhadap dirinya. Dan di pagi harinya, John merasa aneh karena peti mayat Cherry kembali terbuka. Dan John mengira ini adalah ulah dari Mike, hantu dari kekasihnya Cherry. Karena kesal, John pun menarik peti mayat Mike dan memasangkan benang dan juga ditempatkan di ruangan yang ada patung Budanya. Setelah itu, John pun kembali ke ruangan peti mayat Cherry untuk mengurusi mayat Cherry, memperbaiki jahitan lukanya, mendandani, serta membuat Cherry menjadi cantik kembali.
karena John sudah sangat tergila-gila kepada mayat Sherry sampai-sampai dia mencium, mencumbui, bahkan menundurinya. John, wis ora waras ya sampean. Singkat cerita, John yang terbangun karena kelelahan sehabis bercinta. Dia kaget ketika melihat peti mayat Mike terbuka dengan sendirinya. Dan tanpa tak sadar, di belakang John ada tangan yang coba menarik dirinya. Dia pun coba berlari masuk ke dalam kamar kembali. Di dalam kamar, dia pun kembali kaget ketika mayat Sherry sudah tidak ada di kamarnya. Dan tiba-tiba saja kakinya ada yang menarik di bawah ranjang. John ditarik dan kakinya ditusuk dengan sebuah pecahan beling. John pun kesakitan. Dan ketika dia berada di kamar lain, John kaget ketika melihat mayat Mike tergeletak. Dan dia melihat Cherry menangis dan dipeluk oleh Mike kekasihnya. Dengan peristiwa ini menggambarkan jelas bahwa pembunuh sebenarnya adalah Cherry. Dia yang membunuh Mike, dan setelah itu dia pun melakukan bunuh diri dengan cara menggorokkan lehernya dengan menggunakan pecahan beling. John takut sekali, dan tiba-tiba saja hantu Cherry muncul di hadapannya, mencekiknya lalu menciumi John. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, dan saat itu John sudah berada di dalam peti mati, berteriak meminta tolong dengan Cherry yang berada di atas peti mati, dan film pun tamat. Oke guys, demikian review film pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya suka dan juga menikmatinya. Oke, sebelum kita berpisah dan lanjut di konten selanjutnya, jangan lupa buat kalian semuanya untuk bisa bergabung dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sebelum saya pamit, tinggalkan jejak di kolom komentar dan silakan request untuk film-film yang akan kalian inginkan. Jaga selalu kesehatan, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan bye-bye.